Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ke-6 ya. Yang ke-6. Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang ke-6 itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha malhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, mensedekahkan sebagian dari hartanya itu dengan cara yang betul-betul ikhlas. Ikhlas tidak perlu diketahui banyak orang. Ikhlas tidak perlu dia berharap untuk jadi puja-puji orang. Betul-betul dia melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking ikhlasnya, kata Rasulullah SAW, apa yang dikeluarkannya itu tidak ada orang yang tahu. Digambarkan di sini apa yang dinafkahkan, apa yang dia keluarkan dengan tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya itu dirahasiakan betul. Karena memang sedekah ini parah, sulit sekali. Seperti kita mengeluarkan sedekah. Nah, kalau sedekah ini disebut sama orang, dari panitia dengan menyebut nama kita di depan orang banyak, apa rasanya kita? Kalau sedekahnya banyak, kita pasti merasa takabur lah. Ada rasa sombong, itu pasti ada karena kita disebut sebagai penyumbang besar. Nah, kita semua orang terkagum seakan-akan kitalah orang yang hebat yang mengeluarkan sedekah di antara orang-orang yang lain. Itu. Lalu kadang kita mengatakan tidak usah sebut nama saya. Nah, namanya tidak disebut. Diganti dengan hamba Allah. Hamba Allah juga diumumkan. Hamba Allah menyumbang 5 juta. Nah, dia dengarkan dari rumah, hamba Allah itu saya. Saya itu yang hamba Allah itu. Nah, jadi ini disebut juga akan menimbulkan takabur, tidak disebut akan menimbulkan riya. Supaya dikatakan oleh orang, dia orang ikhlas. Nah, ini yang tidak boleh ada pada orang yang bersedekah itu. Jadi kalau kita mau bersedekah, itu sedekah saja. Bukan untuk dipuji-puji orang. Panggil anak yatim, atau kita yang datang ke tempat mereka yang sekarang ada panti asuhan, tempat dijumpu, segala macam. Kita datang. Kita bawa makanan, atau kita undang dia makan. Kita berikan sedekah, kita di situ. Kasih dia makan, kasih dia uang, dia pulang sudah. Tidak ada kita berharap dipuji-puji oleh siapapun. Sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita yakini bahwa itulah kewajiban kita. Tidak perlu dikomando siapa-siapa ya. Karena innamas sadaqat lil fuqara alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Itu memang kewajiban kita. Jadi kewajiban kita. Ketika kita punya kelebihan, itu harus kita keluarkan. Nah, pada saatnya kita mengeluarkan itu, ini harus dijaga betul. Bagaimana memanage hati kita, ya, dalam hati kita itu benar-benar ikhlas karena Allah. Saya waktu kecil ya, dulu orang tua saya itu almarhum Tuan Guru Haji Hamzah Nur Rasyad, karena beliau juga seorang ulama. Sangat paham dia dengan agamanya. Sehingga beliau selalu mengajarkan kepada jamaahnya ya. Ingat, as-sadaqah daf'ul bala. Sedekah itu tolak bala.
Maka kalau ada yang sakit di antara keluarga jamaahnya, beliau sarankan seperti itu. Bagaimana caranya? Dapul bala itu undang anak-anak yatim. Dulu kan belum ada panti asuhan di tempat itu. Anak yatim itu dikumpulkan, orang-orang jompo, orang-orang tua di sekitar kampung kita itu dikumpulkan, diundang makan. Selesai mereka makan, diberikan uang pulang. Sudah tidak ada berharap ini kepada manusia, tetapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh ini kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain-lain. Nah, sekarang kita yakini itu. Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Nah, maka itu sedekah yang kita keluarkan ini sebaiknya memang tidak perlu diumumkan. Apakah dia menyebut nama kita atau inisial kita, toh juga kalau disebut kita merasa sombong, kalau tidak disebut nama kita, tapi inisialnya sudah masuk, hamba Allah. Kemudian jumlahnya kita tahu, terbesit dalam hati kita bahwa yang 5 juta itu saya itu. Jadi tidak ingin dibilang orang ikhlas sama masyarakat. Itu sama buruknya. Takabur dengan riya ini kan saudara ya. Dua-duanya akan menghilangkan amal kita, nilai amal kita itu. Jadi sekarang ini kalau bersedekah, berinfak sudah ya. Keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah sedekah yang nanti akan menjadi tolak balak kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, begitu pula nanti di akhirat nanti itu akan menghadirkan naungan itu pada kita. Artinya mengundang kita untuk hadir di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara sekarang bersedekah? Tidak berharap untuk dipuji-puji oleh manusia, tapi sedekah yang sungguh-sungguh dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir disebutkan sebagai bagian yang akan masuk, yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni rajulun zakarallah khalian fa fadat ainahu. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, hening ketika sendiri, ketika tidak banyak orang, berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadat ainahu, lalu tumpah air matanya, menangis, merenungkan apa yang sudah dia kerjakan. Apakah perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga, atau jangan-jangan perbuatan yang dilakukan ini mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Itu yang membuat dia menangis. Karena itu zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingat tentang perbuatan yang dilakukan itu belum begitu banyak, belum banyak yang dilakukan yang akan mengantarkan dirinya akan masuk ke dalam surga itu, maka dia berjuang terus menerus, infak sedekahnya dikeluarkan sedemikian rupa ya. Zakat-zakatnya yang mungkin belum dia keluarkan semua. Kemudian dia bertaubat dari salah dosa yang pernah dia lakukan. Dia ingat mungkin ada ucapan, ada tingkah laku yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari juga dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini sesungguhnya yang disebutkan zikrullah itu, saudara sekalian. Dan zikir kita kepada Allah itu, satu sisi kita zikir kepada Allah dengan mengingat Allah. Mungkin kita ada salah dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada perbuatan baik yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa kita yang mengatakan as'aluka ridhaka wal jannah
Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ya, berikanlah aku masuk syurga dengan ridhamu. Ridhailah aku akan memasuki syurgamu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api nerakamu. Nah, inilah renungan orang-orang yang zikrullah itu, ya, sehingga dia tidak terpaku hanya penyesalan, tapi tidak berbuat apa-apa, tapi dia menyesal atas perbuatannya, lalu dia sampaikan kepada Allah bahwa dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga orang seperti ini akan terhapus segala salah dan dosanya. Itu cara kita ya untuk memperbaiki salah dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan menyangkut sab'atu yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap dari para teman-teman sejawat, jamaah, para tuan guru, dan kalau ada yang salah, yang kurang dalam penyampaian ini, ya mudah-mudahan untuk kita sempurnakan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.